Kebijakan terbaru untuk warga negara Indonesia yang kini akan pulang ke Indonesia, maka diwajibkan untuk karantina selama 8 hari. Dan apa saja persyaratan untuk pulang saat ini? Baiklah, sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian, supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi terbaru khususnya Arab Saudi dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masal khair, selamat sore. Jumpa lagi bareng saya, Idai Aventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan memberikan informasi terbaru khususnya untuk penerbangan, di mana saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia khususnya semakin melonjak, hingga antara negara Arab Saudi dan Indonesia setiap harinya ada kebijakan-kebijakan terbaru yang mana kita sebagai warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia harus mengetahui supaya selamat dan lancar ketika sampai di Jakarta. Baiklah, ada beberapa ketentuan saat ini untuk kedatangan WNI ataupun warga negara asing yang akan berlibur ke Indonesia, tentunya dari luar negeri. Di antaranya adalah saat kedatangan dilakukan tes ulang PCR karantina selama 8 kali 24 jam. Yang sebelumnya karantina hanya berlaku 5 kali 24 jam, kini diperpanjang menjadi selama 8 kali 24 jam. Jadi jangan kaget jika hari ini atau besok kalian sudah sampai di Indonesia, maka kini akan diberlakukan untuk karantina selama 8 kali 24 jam atau 8 hari. Tentunya ini adalah sehubungan dengan terjadinya peningkatan COVID-19 di Indonesia, termasuk saat ini di berbagai kota besar di Indonesia telah diterapkan kebijakan PPKM untuk mencegah dari penyebaran COVID-19. WNI dengan kategori PMI, yakni pekerja migran Indonesia ataupun para mahasiswa yang memang belajar di sana terus kembali ke Indonesia saat ini, dan juga pemerintahan seperti diplomat atau memang yang bekerja di kedutaan terus untuk kembali ke Indonesia, maka pemerintah Indonesia akan menyediakan tempat untuk menjalani karantina selama 8 hari dengan secara gratis. Sedangkan selain dari kategori tersebut, maka akan dikenakan karantina mandiri, yakni bayar sendiri. Seperti siapa? Seperti warga Indonesia yang memang berlibur ke luar negeri dan mungkin kembali lagi, maka itu wajib karantina di hotel dengan pembayaran sendiri, dan hotel yang sudah menerima sertifikat dari pemerintah. Itu bagaimana dengan warga negara asing yang memang ingin berlibur ke Indonesia? Maka untuk saat ini tetap warga asing ataupun warga negara Indonesia yang akan masuk ke Indonesia tetap harus menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Jadi baik Indonesia ataupun orang luar seperti warga Arab Saudi yang ingin berlibur ke Indonesia ataupun warga Amerika tetap harus menjalani karantina selama 8 kali 24 jam. Tentunya dari 8 kali 24 jam tersebut adalah sebagai tindakan untuk pencegahan COVID-19, dan juga akan diberlakukan tes PCR kembali pada hari ke-7. Jika terdeteksi positif, maka akan diberlakukan tindakan perawatan di rumah sakit dengan biaya WNI akan ditanggung oleh negara. Untuk saat ini pun tentunya dari pemerintahan Indonesia juga mewajibkan atau memperlihatkan bahwa kita telah divaksin, maka saat ini sebelum pulang diharuskan untuk sudah divaksin, karena nanti akan diminta bahwa kita telah divaksin di Arab Saudi dengan ini dan ini, bisa melalui kartu ataupun digital ataupun melalui foto atau bisa melalui tawakal, namun kalau kita bahwa kita telah divaksin aplikasi. Lalu bagaimana dengan yang tidak divaksin? Oke, karena memang sudah terlanjur sampai ke Indonesia ya, nanti akan dites kembali, dan setelah menjalani karantina maka akan divaksin di Indonesia. Jadi menurut saya untuk saat ini
baiknya dipikir dulu lah. Kalau memang daruri untuk pulang ya silahkan segera untuk pulang, namun dengan mematuhi berbagai protokol kesehatan yang diterapkan oleh kedua negara, di mana Arab Saudi seperti ini ataupun di Indonesia. Jadi kita harus mempersiapkan. Ya, jika memang tidak doruri banget, maksud saya tidak emergensi pulang, baiknya untuk tetap bertahan lah sampai menunggu penerbangan minimal normal atau ada setiap hari, atau ada aja penerbangan. Nah, menyangkut untuk masalah penerbangan saat ini pun dari Arab Saudi kini memberlakukan kembali. Dari Arab Saudi kini menutup kembali penerbangan yang sebelumnya setiap hari ada untuk penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia, seperti dengan maskapai Emirat atau Etihad, bahkan dengan harga ekonomis. Kini maskapai Emirat tidak diperbolehkan untuk memasuki Arab Saudi. Lalu kita harus memakai pesawat apa? Kalau melihat dari Garuda Indonesia, maskapai Indonesia pun sendiri saat ini tidak melakukan perjalanan setiap hari, melainkan dulu 2 minggu sekali, dan bahkan untuk saat ini 1 bulan sekali. Saudia pun sama, tidak setiap hari, dan harganya sangat mahal banget. Nah, ada alternatif, yaitu mungkin kita bisa melalui maskapai Qatar dengan seperti dari Riyadh ke Doha ke Qatar, lalu ke Jakarta, ataupun dari Jeddah ke Doha dan lalu ke Jakarta. Namun untuk maskapai Qatar Airways, sebenarnya maskapai ini maskapai nomor 1 di dunia ya, maskapai terbaik dengan harga ekonomis. Tapi maskapai Qatar kita harus hati-hati karena hanya memberikan iklan atau harga di sistem, memberikan harga dengan 1 bagasi saja, sekitar 23 kilo atau 25 kilo. Jadi kita kalau mau nambah lebih dari itu, maka kita harus request, dipertanyakan kalau 2 kali bagasi berapa harganya. Oke, baiklah buat kalian semuanya, untuk mengetahui tentang penerbangan selanjutnya, silahkan kalian bisa langsung hubungi nomor-nomor yang ada di bawah ataupun di komen pertama di atas. Insya Allah saya akan memberikan informasi penerbangan untuk selanjutnya di bulan Juli dan Agustus, insya Allah, untuk Garuda Indonesia ataupun Qatar Airways. Sedangkan untuk Emirat dan Etihad saat ini Arab Saudi telah menutup sementara, sehingga mungkin sampai nanti akan ada lagi pemberitahuan selanjutnya. Jadi sekali lagi kesimpulan dari saya bahwa mulai tanggal 6 Juli di Indonesia, bagi warga negara Indonesia yang akan pulang, maka diharuskan untuk karantina selama 8 kali 24 jam dan diharuskan telah memiliki surat vaksin atau aplikasi bahwa kita dinyatakan telah divaksin. Adapun untuk persyaratan terbang, jangan lupa sebelum terbang kita harus mempunyai surat tes PCR yang dinyatakan negatif. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah setia dan mensupport channel ini untuk selalu memberikan informasi. Sekali lagi saya Ida Benjurer pamit. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, bagikan ke media sosial kalian, Facebook, Instagram, ataupun grup-grup WhatsApp, supaya teman-teman yang lain juga tahu seputar informasi penerbangan saat ini. Terima kasih, saya Ida Benjurer pamit. Wassalamualaikum.